Selamat datang teman-teman semuanya di konten pertama saya, yaitu ngosan, ngobrol santuy. Nah, kedepannya kita akan membahas tentang apapun yang telah saya baca, baik itu buku, majalah, artikel, atau apapun itu. Kemudian em, perihal pengalaman ataupun ya apa yang saya lalui di fenomena-fenomena yang terjadi di hari itu. Nah, em, kita akan ngobrol ngaler ngidul, ngobrol tentang apa saja. Yang jelas harapannya adalah saya bisa memberikan sesuatu yang bisa teman-teman um, dapatkan gitu, berupa nilai-nilai kebaikan. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba mereview tentang buku yang sangat populer di seluruh penjuru dunia, yang mana buku ini tuh mempunyai sumber, yaitu dari tulisan kuno di daratan Cina 2500 tahun yang lalu. Nah, luar biasanya adalah walaupun tulisan kuno itu sudah usang 2500 tahun yang lalu, tetapi buku ini tuh sangat laris gitu. Di seluruh dunia itu pasti tahu tentang buku ini, yaitu The Art of War by Sun Tzu. Nah, tulisan ini tuh membahas tentang taktik-taktik perang, sebenarnya taktik perang yang digunakan oleh Sun Tzu pada 2500 tahun yang lalu ketika mengekspansi wilayah daratan Cina. Nah, yang lebih menariknya lagi bahwa tulisan ini tuh walaupun ya bisa dibilang memang super klasik gitu ya, tetapi sampai sekarang itu masih relevan. Taktik-taktiknya itu luar biasa, masih bisa diterapkan sampai hari ini, baik itu di korporat ataupun di organisasi terkecil pun itu masih bisa digunakan. Nah, perihal The Art of War ini nggak jauh gitu perihal politik. Sekarang saya akan coba mengkorelasikannya dengan politik, yang mana sangat disayangkan hari ini bahwa orang-orang mulai tabu jika berbicara tentang politik, bahwa politik itu adalah sesuatu yang menjijikkan gitu, sesuatu yang najis, sehingga orang-orang berpikir bahwa ada misalkan satu individu dia berpolitik, maka individu tersebut bakal dicap orang yang tidak benar gitu, orang yang sudah membelot dalam jalur kebenaran lah gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya muncul suatu fenomena kemunafikan di sini. Kemunafikannya seperti apa? Jika studi kasusnya begini, kita berada dalam suatu organisasi terkecil gitu, organisasi mahasiswa lah katakan. Kebetulan saya juga seorang mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Nah, ketika kita memasuki suatu organisasi, katakan ada suatu momen kontestasi ketua umum gitu. Banyak orang-orang berlomba untuk menjadi seorang ketua, menjadi orang nomor satu di organisasi tersebut. Kemudian ada satu kelompok, dia membuat suatu strategi, taktik untuk kemudian kelompoknya dia tuh mendelegasikan satu orang untuk menjadi seorang ketua umum. Nah, di sini dapat dicap bahwa suatu kelompok itu adalah orang-orang yang berpolitik. Nah, mirisnya adalah orang-orang tersebut dicap orang-orang yang tidak benar gitu, orang-orang yang jelek karena mereka berpolitik. Kemudian ada apa ya, ada suatu hal yang sederhana lah dalam hidup kita, bahwasanya manusia kan makhluk yang berpolitik gitu. Manusia adalah zon politikon. Ya, sederhananya ketika kita ingin minum, kita itu harus berpolitik dulu. Misalkan kita sedang duduk di ruang tamu, terus air minum itu ada di dapur. Nah, kita berpolitiknya apakah kita mau pergi ke dapur, bawa gelas, terus ngambil minum,
ataukah kita menyuruh adik kita gitu untuk membawakan minum? Kan itu berpolitik. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa politik itu adalah suatu cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, terlepas cara itu tuh buruk atau baik, yang jelas politik itu bisa baik bisa buruk gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan politik. Nah, kemudian ketika kita dalam suatu organisasi, seringkali kita melihat gitu ya, melihat orang-orang yang memang dia datang dari kelompok A, dia kemudian masuk ke dalam suatu organisasi, dia tuh keinginannya cuma satu, untuk tenar. Karena kan sebagaimana kita ketahui, organisasi mahasiswa lah katakan, aparatur yang ada di dalamnya itu kan sering tenar gitu. Pasti dikenal oleh kalangan mahasiswa yang di bawahnya gitu, karena sering-sering show up ketika membuat suatu acara misalnya. Dan itu adalah politik gitu. Dia ingin tenar, caranya adalah dia masuk organisasi. Nah, maka dalam hal ini politik itu tidak bisa dicap sebagai sesuatu yang buruk, tetapi politik adalah suatu kebutuhan. Nah, kemudian politik di sini tuh kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu hal yang baik, tanpa kita harus merubah diri menjadi seorang penjilat gitu, penjilat kelas kakap gitu. Karena yang jelas kalau penjilat itu kan dia sifatnya buruk gitu. Nah, misal kita ingin tenar gitu, kita ingin tenar, tetapi karena kita tidak bisa berpolitik, maka kita mencoba menjadi orang yang menjilat lah ya, menjilat atasan kita misalkan, supaya kita disanjung-sanjung di atas orang-orang. Tapi dalam politik ini tuh kita bisa merebut suatu kekuasaan di sana. Bagaimana caranya supaya atasan kita tuh bisa menjadi setara dengan kita, atau kita malah bisa menggantikan posisi atasan kita gitu. Nah, selanjutnya seringkali kita rasakan gitu ya, politik itu banyak faksi-faksi di sana gitu. Politik ini tuh sering muncul teritorial perorangan gitu kan. Dalam suatu organisasi pun seperti itu. Katakan seorang ketua umum itu sudah menginstruksikan kepada sekretarisnya supaya rapat itu jam 8 malam. Nah, tetapi karena si sekretaris umum ini dekat dengan wakil ketua umum, nah otomatis wakil ketua umum ini mengintervensi kepada si sekretaris umum untuk menarik gitu, untuk menarik merapatnya menjadi misalkan jam 5 sore. Nah, mengetahui hal itu, si ketua umum ini dia memajukan kembali gitu. Dia memajukan kembali menjadi misalkan jam 9 malam lah katakan. Nah, dalam hal ini ada suatu permainan untuk mempertahankan kekuasaan, untuk mempertahankan teritorial gitu. Dan ini sering terjadi gitu, dalam suatu organisasi, dalam suatu korporasi, tentang teritorial, tentang faksi-faksi politik seperti ini. Dan yang perlu digarisbawahi adalah politik ini bisa menjadi hal yang baik gitu ya. Perihal teritorial ini pun, misalkan berbicara moral, kan ketika kita ingin merebut suatu kekuasaan, suatu teritorial, itu nggak ada moralnya jika seandainya kita harus membunuh atasan kita atau kolega kita gitu.
Tetapi dengan politik kita nggak perlu membunuh dia gitu. Untuk kita merebut kekuasaan, kita tidak perlu menyakiti dia untuk merebut kekuasaan, untuk merebut teritorial. Tetapi kita bisa nge-mapping gitu. Kita bisa menjabarkan langkah-langkah yang tepat untuk kemudian dipraktikkan, sehingga politik di sini tuh politik positif lah yang munculnya, dan kita bisa mengetahui diri sendiri dengan politik. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Bye.